pagi anak-anak ibu guru. Apa kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, hari ini hari Selasa. Kita mau belajar PPKN. Kita masih tetap di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan bentuk benda. Kita berada di muatan PPKN, yaitu mengenai peran di sekolah. Peran itu artinya tugas. Tugas kita di sekolah apa? Pada hari-hari yang lalu sudah kita mempelajari peran ayah, peran ibu, peran kamu di rumah. Nah, siapa mau ingat peran ayah? Ayah berperan sebagai kepala rumah tangga. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Apa peran ibu? Peran ibu adalah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak, juga mengurus ayah. Peran kamu sebagai anak apa nak? Itu membantu orang tua. Apa peran kamu di rumah? Membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kamu, ya kan? Tidak disuruh kamu menyetrika. Apa yang bisa kamu lakukan nak di rumah? Menyapu rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, mencuci piring, menjaga adik. Nah, itu kan? Nah, seperti itu juga di sekolah. Di sekolah ada namanya kepala sekolah, ada guru, ada pegawai, ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan. Nah, semua ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran kepala sekolah berbeda dengan peran guru. Peran guru berbeda dengan peran tata usaha. Begitu sampai ke bawah. Berbeda. Ya? Apa peran kepala sekolah? Kepala sekolah adalah bertugas untuk memimpin semua warga sekolah. Ya, dialah yang bertugas untuk mengarahkan bapak ibu guru, mengarahkan pegawai, mengarahkan satpam, petugas kebersihan. Itulah tugas kepala sekolah. Dia adalah pimpinan teratas di satu unit sekolah. Ya. Siapa yang berperan paling tinggi? Peran siapa paling tinggi di suatu sekolah itu adalah peran kepala sekolah. Ya. Yang berikut, guru. Apa peran guru? Apa tugas guru di sekolah? Tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik anak-anak. Mengajar dan mendidik kamu, bukan hanya mengajar, harus dididik. Nah, dididik menjadi orang yang baik, yang rajin, yang pintar. Bukan hanya pintar saja. Pintar tidak baik, tidak ada gunanya. Ya, jadi harus rajin, harus jadi anak yang berbudi pekerti, berakal sehat, hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak membeda-bedakan teman. Nah, itulah didikan dari bapak dan ibu guru, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jika ada misalnya anak muridnya yang suka malas, dibimbing, diarahkan, dikasih nasihat. Itulah namanya mendidik. Ya, bukan hanya udah kasih pelajaran, kasih konten pulang, tidak. Nah, harus kita didik ke arah yang lebih baik, dididik pelan-pelan, tidak dipaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini, tidak. Namanya mendidik itu dari pelan-pelan. Begini anak ya, cara mengerjakan ini seperti ini, lalu seperti ini, sama seperti orang tua kita di rumah. Kan kamu dididik di rumah kan? Nah, seperti itu juga di sekolah. Nah, berikut pegawai. Apa tugas pegawai? Pegawai bertugas untuk mengerjakan semua administrasi yang ada di sekolah. Ya, yang dapat dikerjakan. Apa yang bisa dikerjakan? Nah, itu diarahkan kepala sekolah. Kamu mengerjakan ini. Dikasihlah pekerjaannya. Nah, petugas kebersihan. Apa tugas petugas kebersihan? Yang membersihkan semua lokasi sekolah lah. Nah, dan bisa juga kita bantu sekali-sekali. Makanya ada gotong royong di sekolah. Ada gotong royong guru-guru.
ada gotong royong bersama anak-anak. Itu untuk membantu petugas kebersihan. Nah, berikut ada petugas keamanan. Petugas keamanan itu kalau sekolah bilangnya Sapam, Satuan Pengaman. Ya, tugasnya apa? Untuk mengamankan situasi. Misalnya, tidak boleh kereta tidak boleh masuk ke gerbang kedua. Nah, kenapa tidak boleh? Nanti anak-anak bermain, kena senggol sepeda motor, kena senggol keretanya, kan jadi bahaya, jadi urusan. Maka diparkirlah di sana. Nah, walaupun diparkir sudah di luar, harus dijaga oleh petugas keamanan supaya tidak dicuri orang. Nah, jadi petugas keamanan itu juga berat tugasnya. Terus mengarahkan anak-anak, kamu lari sana, lari sini. Ada lagi yang lasak, dia manjat pohon, manjat pagar. Nah, itu harus dilihat oleh petugas keamanan. Misalnya ada datang tamu harus melapor dulu sama petugas keamanan. Lalu petugas keamanan membawa ke kantor atau membawa kepada mau ketemu sama siapa tamu. Ditanya oleh Sapam, mau ketemu sama siapa Bapak Ibu? Mau ketemu sama Ibu PM. Oh, Ibu PM ada di kelas sana. Ayo Bu, Pak, saya bawa. Nah, itulah tugas petugas keamanan. Nah, tidak dibiarkan datang saja, pergi saja, tidak. Harus diarahkan. Nah, seperti itulah peran di sekolah. Jadi berbeda-beda. Jika peran itu sama semua jadi kepala sekolah nggak mungkin. Semua jadi guru tidak mungkin. Siapa yang jadi tata usaha? Semua jadi tata usaha. Siapa yang mengajar? Semua jadi petugas kebersihan. Siapa yang memimpin? Siapa yang mengajar? Semua jadi petugas keamanan. Tidak mungkin siapa yang mau diamankan. Nah, seperti itu Jadi berbeda peran. Berbeda peran itu untuk saling mendukung supaya ada kemajuan, supaya ada keamanan, ada ketentraman, ya. Jika peranmu itu tidak kamu lakukan, apa yang terjadi? Misalnya seorang kepala sekolah, apa perannya, apa tugasnya? Tugasnya adalah memimpin. Jika tidak dipimpin dengan baik, maka apa jadinya? Bapak Ibu guru, pegawai, petugas kebersihan, petugas keamanan, ya dia bekerja sesuka hati. Tidak ada aturan yang dijalankan. Sama seperti di rumah. Jika ayah dan ibu tidak memberikan kamu aturan, maka kamu akan menjadi anak yang tidak disiplin. Mau suka hatimu makan, suka hatimu bermain, mau keluar tidak permisi, tidak mengerjakan PR, tidak diperiksa PR-nya. Nah, lalu apa yang terjadi? Maka akan terjadilah kekacauan. Nah, jadi peran harus kita lakukan sebaik mungkin dari hati yang ikhlas. Maka pekerjaan kita itu dapat bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Ya, nah, begitu juga di rumah. Jika ayah tidak melakukan perannya dengan baik, apa yang terjadi? Keluarga itu tidak akan tentram. Jika ibu tidak melakukan perannya dengan baik, tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak memasak, hanya main HP, hanya menggosip ke tetangga sebelah, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Anak-anak tidak terurus. Nah, maka pola makan juga tidak terurus, tidak teratur. Apa yang terjadi? Datang penyakit. Nah, seperti itu. Jadi semua kita, baik di rumah maupun di sekolah, sebagai siswa. Kamu sebagai siswa di sekolah, apa tugasmu? Apa peranmu? Belajar, melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, itu tugasmu. Apa hakmu? Menerima pendidikan, menerima arahan, menerima pelajaran. Itulah peranmu di sekolah, itulah tugasmu di sekolah. Nah, ingat, sebelum melakukan kewajiban, kita tidak boleh menuntut hak. Maka lakukan dulu kewajiban, barulah kamu tuntut hak. Sama seperti Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bekerja dulu 1 bulan, bekerja keras, buat video, Bandicam, Google Meet, segala macam. Kemudian di akhir bulan itu, di tanggal 30 atau 31, barulah Bapak Ibu guru mendapat gaji.
Seperti itu. Jadi lakukan dulu kewajiban, laksanakan kewajiban dari hati yang ikhlas, bekerja dengan tulus, barulah kita dapat menuntut hak. Jadi apapun kewajiban kamu, apapun peran kamu, lakukanlah dari hati yang tulus, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan ikhlas. Maka pekerjaanmu itu akan menjadi berkat sama kamu dan juga bagi orang lain. Begitulah peran harus dilakukan dengan seikhlas hati. Lakukan dulu peran, lakukan dulu kewajiban, baru kita bisa meminta hak. Oke, paham kan? Paham. Baik, seperti itulah peran kita di sekolah. Peran kepala sekolah apa tadi? Bapak Ibu guru apa perannya? Pegawai apa perannya? Petugas kebersihan apa perannya? Petugas keamanan apa perannya? Ada lagi petugas kantin, tapi sekarang karena Covid tidak ada kantin kita. Ya, ada lagi petugas koperasi jika ada koperasi sekolah. Ada lagi petugas perpustakaan. Nah, semua mempunyai peran masing-masing, mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran yang satu dengan yang lain harus saling mendukung supaya tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu juga di rumah. Nah, semoga anak-anak ibu guru paham apa peranmu dapat kamu lakukan dengan baik supaya menjadi berkat buat kamu dan juga bagi orang lain. Oke, paham kan nak? Paham. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu guru semua dapat melakukan perannya di rumah maupun di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, dadah. Bye-bye semuanya. Selamat belajar.